Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, kita langsung saja ke proses rapat pada pagi hari ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan perencanaan berbasis data dan pengelolaan ARKAS di masing-masing satuan pendidikan. Untuk itu secara teknis mungkin sedikit saya bisa menggambarkan tentang pelaksanaan kegiatan kita ini. Pelaksanaan kegiatan untuk BIMTEK, perencanaan berbasis data dan pengelolaan ARKAS ini akan kita laksanakan pada tanggal 30 dan 31, yaitu Senin Selasa 30-31 Januari 2023, bertempat di 3 zona Bapak Ibu ya. Sudah kita membagi dengan hasil rapat-rapat kemarin dengan pengurus MKKS, kemudian dengan kepala UPTD. Jadi pelaksanaan kegiatan ini menyeluruh dalam satu rangkaian dalam hari yang sama di semua zona. Di situ nanti akan dipaparkan kegiatan BIMTEK ini oleh narasumber yang sudah kami siapkan. Pada dasarnya untuk kegiatan BIMTEK ini lebih banyak praktiknya nanti Bapak Ibu, supaya kita langsung bisa mendapatkan output terhadap pelaksanaan BIMTEK ini. Itu yang kita harapkan kepada semua satuan pendidikan untuk menyiapkan diri, dari semua kepala sekolah bisa menghadirkan baik kepala sekolah, bendahara dan pengelola ARKAS atau BOS yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Untuk masing-masing zona sudah terbagi, nanti akan dijelaskan oleh Ketua MKKS selaku mitra dalam rangka pelaksanaan BIMTEK pada kesempatan yang akan kita laksanakan. Kemudian untuk pembiayaan dan lain-lain nanti juga akan disampaikan oleh pengurus MKKS sesuai dengan kesepakatan kemarin ketika kita rapat dengan UPTD dan MKKS swasta. Mungkin ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan secara teknis, dan secara lebih khusus lagi tentang pembiayaan dan lain-lain akan disampaikan oleh Ketua MKKS. Untuk itu kepada Ketua MKKS kami persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kami langsung saja Bapak Ibu. Jadi terkait dengan pelaksanaan BIMTEK ini, jadi di BIMTEK ini nanti di hari, jadi insya Allah kita laksanakan 2 hari, 30 dan 31 Januari 2023. Kemudian materi awal mungkin hanya dari selesai pembukaan sampai zuhur, itu terkait dengan PMM, rapot sedikit sama PBD. Nah setelah ba'da zuhur itu sampai besoknya itu sudah praktik mengerjakan ARKAS masing-masing sekolah. Nanti akan dipandu oleh pendamping yang insya Allah mungkin antara 3 atau 2 orang yang dari dinas maupun dari tim lain dari pengawas yang akan menemani Bapak Ibu di masing-masing zona. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami Bapak Ibu, sesuai arahan Pak Kadis bahwa semua kegiatan kita itu harus kita bersama dengan kanit yang ada di wilayah kita masing-masing. Artinya apa? Kegiatan kita ini juga melibatkan kanit dalam artian bahwa dalam proses pelaksanaan di lokasi kegiatan di masing-masing zona, Bapak Ibu kanit yang ada di wilayah tersebut tetap memantau dan mengikuti kegiatan itu sebagai laporan beliau juga kepada Pak Kadis. Nah karena itu jadi kebersamaan kita dengan kanit di masing-masing wilayah juga sangat diperlukan. Itu Bapak Ibu yang kedua yang perlu saya sampaikan. Nah kemudian kaitan dengan pembiayaan Bapak Ibu, jadi kita laksanakan secara gotong royong bersama. Untuk peserta itu yaitu kepala sekolah, bendahara, dan operator ARKAS atau tim BOS atau operator sekolah, karena ada beragam kita di lapangan itu, ada juga operator sekolah ikut nimbrung juga menyelesaikan laporan dan sebagainya. Yang penting 3 orang itu dihadirkan sebagai peserta pada kegiatan tersebut.
Sehingga nantinya di lokasi kegiatan tiga orang itu duduk bersama dia di satu meja yang sama gitu. Satu meja, beliau bertiga, nanti kita atur model pola kursinya sehingga beliau bisa menyelesaikan paling tidak sebagian dari arkas itu sudah ada gambaran beliau bagaimana mengisinya. Kemudian yang lain yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa semua sekolah setelah dia membuka rapat pendidikannya, ada 3 poin sudah ada di situ Bapak Ibu, yaitu adanya rapot pendidikan atau profil sekolah kita sudah ada di situ. Kemudian ada rekomendasi, ada juga di situ gambaran aksi dari merah-merah dan kuning-kuning yang kita peroleh, sudah ada di situ gambaran aksi dan nomor rekening yang kita akan gunakan di arkas itu. Nah itu sebabnya yang katakan bahwa yang besok itu kita perbanyak dia praktik dengan membuka kode rekening yang sudah ada di situ. Gitu. Dan yang biasa membukanya ini kan biasanya operator atau bendahara yang sudah mendalami arkas itu. Itu sebabnya akan tetapi Bapak Ibu, kalau kita lepas nanti bendahara, jangan sampai nanti ada program yang tidak kita ketahui sebagai kepala sekolah itu yang dimasukkan di situ Bapak Ibu. Nah itu yang tambahannya. Kemudian kaitan dengan pembiayaan Bapak Ibu, karena pesertanya 3 orang, untuk 3 hari itu Bapak Ibu, untuk yang 3 orang itu konsumsinya 300.000. Jadi 1 orang itu 100.000 per 2 hari itu. Itu nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk transport, asal sudah Bapak Ibu maklumi, kemarin memang kita lama membicarakan ini dengan Kanit. Hanya saja sebagian besar beliau-beliau ini meminta supaya transport itu karena lokasinya itu tidak ada yang jauh dari lokasi kita, artinya diusahakan di wilayah kita masing-masing wilayah zona, maka diputuskanlah sama sertifikat transportnya yaitu 50 per hari, sehingga transport untuk 3 orang itu selama 2 hari itu 300 juga Bapak Ibu. Tetapi sesuai dengan permintaan dari Kanit niki adik Nabu Mayan Ruanta si Bimtek, karena lebih baik panitia yang memberikan dia tanda tangan transport. Adik Narak merua ruana si Bimtek, jadi tidak enak, kurang begitu serak katanya kalau dia dikasih dari sekolahnya masing-masing. Jadi disetor ke panitia terus adik dibuatkan namprah begitu katanya, itu permintaannya sehingga kelihatan dia kebersamaannya. Jadi tidak ada yang saling tanya Bapak dikasih berapa, Bapak dikasih berapa. Jadi sama-sama kita dibebani Rp50.000. Nah kemudian untuk perlengkapan, kepanitiaan, kemudian rapat dan sebagainya, masing-masing sekolah dibebani Rp150.000. Sehingga total biaya kita untuk yang 3 orang itu sebesar Rp750.000. Gitu nggih. Nah ini kaitannya dengan pembiayaan Bapak Ibu. Kemudian untuk tempat pelaksanaan dan wilayah yang mengikuti. Untuk wilayah utara Bapak Ibu, insya Allah lokasinya di SMP 3 Pringgabaya di Benyer, di sekolahnya Pak Rengganis, Bapak Ibu. Itu Kecamatan Sambelia 6 sekolah, kemudian Sembalun 3 sekolah, Suela 8 sekolah, Pringgabaya 9 sekolah, Wanasaba 5 sekolah, dan Aimal 5 sekolah. Total jumlahnya ditambah dengan, total jumlahnya 36 sekolah. Kalau dikali 3 berarti 108 peserta Bapak Ibu. Kemudian untuk wilayah tengah, Bapak Ibu, karena ini kita butuhkan meja juga untuk bekerja, jadi untuk sementara kita mudah-mudahan tidak ada perubahan. Jadi lokasinya di SMP Negeri 4 Selong yang biasa kita tempati, karena beliau punya ruangan terbuka, ada 2 yang ada meblernya di situ Bapak Ibu. Untuk pesertanya wilayah tengah ini itu Kecamatan Selong 5 sekolah, Sukamulia 2 sekolah, Suralaga 3 sekolah, Masbage 6 sekolah, Pringgasela 6 sekolah,
Sikur 5 ya? Oh 6 ya, 6 sekolah. Kemudian Montong Gading 5 sekolah. Jadi jumlahnya 35 sekolah. Kemudian untuk yang wilayah selatan, jadi mohon maaf nanti Labuan Haji sama Terara niki tiang bawa pelungguh ke wilayah selatan nggih. Untuk wilayah selatan niki kenapa Labuan Haji, karena tiang anggap dia dekat niki. Jadi kami carikan pelungguh tengah-tengah nggih. Lokasinya di sekolahnya Pak Tuan niki Pak Jen niki di Sakra. Jadi lokasinya di SMP Negeri 1 Sakra. Lokasi kegiatannya yaitu Kecamatan Labuan Haji 4 sekolah, Sakra Timur 4 sekolah, Sakra 2 sekolah, Sakbar 2 sekolah, Keruak 5 sekolah, dan Jeruwaru 11 sekolah. Jadi total 34 sekolah. Jadi ini lokasi Terara ya, Terara masuk wilayah selatan nggih. Karena tiang lihat tuh hanya Terara 1 yang paling utara, jadi itu sebabnya tiang. Oh iya, betul ini ya. Ya, Lenek belum masuk ini ya. Lenek masuk wilayah tengah Bapak Ibu. Lenek masuk ke tengah. Jadi pelungguh ikutnya di tengah di SMP 4 Selong yang Lenek nggih Bapak Ibu. Kenapa ini kita atur Bapak Ibu, supaya di masing-masing wilayah itu ada kemiripan jumlah peserta. Jumlah peserta itu sebabnya kita atur sedikit kecamatannya. Jadi mohon maaf mungkin ada pelungguh yang merasa agak jauhan sedikit ya, tunas maaf niki Bapak Ibu. Itu yang sudah kami sepakati kemarin bersama UPTD. Jadi itu sudah lokasi dan tempat pelaksanaan. Kemudian yang kita harapkan di bawah itu Bapak Ibu, pertama adalah membawa cokrol terminal niki. Terminal cok niki. Kemudian yang kedua, nah niki menyiapkan kuota sedikit nggih, kuotanya untuk kegiatan itu karena untuk membuka mungkin nanti perlu kuota. Kemudian yang terakhir ini yang tak boleh tak ada ini minimal 1 yaitu laptop. Laptop karena tidak disiapkan laptop di lokasi kegiatan. Nggih. Nah, kemudian sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan, insya Allah mungkin besok pertemuan tim narasumber itu sudah kami sampaikan kepada beliau-beliau menabuja nendek penceramah le julun kami pada soal lelah tendengar ceramah lalu itu yang gitukan beliau. Jadi maksimal sudah beliau itu berceramah sampai zuhur, selebihnya kita bekerja dan beliaulah yang memantau. Mungkin ada kesulitan kita diskusikan di situ bersama terkait dengan bagaimana mengisi arkas nikenggi. Itu sih Bapak Ibu gambaran teknis yang akan kita laksanakan. Kemudian pola pembukaannya Bapak Ibu, karena pembukaannya itu harus dilaksanakan oleh Pak Kadis. Kemungkinan beliau karena rumah beliau di wilayah utara, kemungkinan beliau paginya jam 8. Untuk itu teman-teman yang nanti wilayah utara, tiang mohon jam 8 itu sudah ada di lokasi. Karena kemungkinan di situ dibuka jam 8 oleh Pak Kadis. Selesai dia buka di situ, sementara di lokasi yang lain sudah mulai belajar. Nah, begitu selesai di wilayah utara, beliau berangkat buka di wilayah tengah. Gitu. Selesai wilayah tengah, terakhir beliau membukanya di wilayah selatan. Nah, selama beliau belum ada di lokasi itu, maka lokasi tersebut langsung sudah membahas materi oleh narasumber yang sudah ada di situ. Karena narasumber masing-masing wilayah itu sudah disiapkan, lain-lain dia Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang satu narasumber kemudian mengisi di beberapa tempat. Jadi beliau narasumber itu sepenuhnya dia 2 hari itu ada di tempat tersebut. Yang kira itu Bapak Ibu penjelasan. Nah, mudah-mudahan kaitan dengan peserta niki Bapak Ibu, karena kegiatan kita juga sama Bapak Ibu, mudah-mudahan kami juga maklumi si satap niki Bapak Ibu. Jadi untuk pelungguh yang disatap, kalau memang terlalu berat, karena pelungguh kan dua kaki nih, itu Bapak Ibu minimal
2 yang pelungguh nanti kirim, karena pelungguh juga ada di SD nanti. Jadi tolong nanti pada saat mengikuti di SD ya 2 orang lah ikut di situ karena kepala sekolahnya 1. Nah yang di sini juga kita minta minimal 2 juga yang harus pelungguh ikutkan di kegiatan ini, minimal bendahara sama yang mengerjakan arkas ataukah kepala sekolah bersama bendahara gitu. Jadi yang penting kami minta minimal 2 yang pelungguh ikutkan. Nah kemudian untuk surat tugas ini Bapak Ibu, nanti Pak Sekretaris akan membuat link gitu, link data peserta. Kami mohon pelungguh isikan kita link tersebut, dikirim diisi link tersebut supaya sebelum pelaksanaan surat tugas itu sudah jadi yang akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi penyelenggaraan ini adalah penyelenggaraan kegiatan dinas, Bapak Ibu. Jadi kita MKKS hanya diminta untuk melaksanakan kegiatan ini oleh pihak dinas. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.